tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul di gedung SMK Negeri 1 Sokan yang kita cintai dan kita banggakan ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sokan, Bapak Mas Alikin Sarjana Pendidikan, narasumber kita pada hari ini Bapak Zulkarnaini SPD Sarjana Pendidikan, dan rekan guru atau undangan seminar budaya positif yang saya muliakan. Saya mengucapkan terima kasih sebagai moderator di sini atas kedatangan Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada seminar pada hari ini. Yang jelas harapan kita bersama, seminar budaya positif ini akan memberikan dampak yang baik pada sekolah kita. Yang jelas sekolah saat ini sudah keadaan yang baik, namun tentu ada hal-hal sedikit yang perlu diperbaiki. Harapannya adalah hari ini, seminar ini akan memperbaiki hal-hal sedikit tadi agar menjadi sempurna, harapannya. Nah, kemudian saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara untuk kegiatan kita pada hari ini. Yaitu yang pertama akan ada sambutan dari kepala sekolah, dari Bapak Mas Dikit. Kemudian yang kedua
doa. Yang selanjutnya sesi berbagi atau pemaparan materi dari narasumber kita Pak Zulkarnain ini. Kemudian nanti di akhir sesi berbagi kita akan buka untuk tanya jawab. Mungkin nanti kalau waktunya mudah-mudahan masih ada, tanya jawabnya nanti akan banyak penanya yang akan disediakan waktunya. Yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk acara pertama sambutan dari Kepala SMK Negeri Sokan Bapak Mas Sadikin SPD di Persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT untuk panjang kemanisan. Mana pada kesempatan berbahagia pada pagi hari ini, Senin 17 November 2021. Dan bisa bersama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan seminar budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP itu dari rekan kita Bapak Jokar Sejarah Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah suatu bentuk tugas yang dilaksanakan oleh CGP. Namun demikian nanti mari kita simak bersama apa-apa yang disampaikan yang mudah-mudahan bisa membawa arah perubahan yang lebih baik lagi. Harapannya pertama ingin saya sampaikan bahwa CGP atau Jalan Guru Gerak nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan tugasnya sampai selesai. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ya, memang perjuangan perlu pengorbanan. Mudah-mudahan nanti ketika selesai mendapat sertifikat bisa menjadi motor penggerak bagi Bapak Ibu dan Guru yang lain yang mungkin ingin berpartisipasi di CGP akan berikutnya. Harapan bisa menggerakkan guru-guru lain sehingga terwujudlah sebuah pembelajaran yang efektif yang ingin kita capai untuk masa yang akan datang. Perlu juga saya sampaikan bahwa aksi nyata ini bisa menjadi sebuah kolaborasi antara CGP bersama dengan guru untuk membahas, memahami apa nanti bisa menerapkan apa yang disampaikan dalam proses pembelajaran kita ini. Karena sekarang ini salah satu program yang lagi diwujudkan adalah Merdeka Belajar. Pendidik itu diibaratkan seorang petani. Petani ketika menanam tentu banyak bibit yang akan ditanam. Itu peserta didiknya. Bibit itu akan tumbuh subur apabila kita siram, apabila kita pupuk, apabila kita sirami, kita bersihkan rumahnya, bila perlu kita basmi aman, sehingga tubuh itu bisa berkembang sesuai dengan kita harapkan. Nah, sama halnya dengan kita sebagai seorang pendidik ini mempunyai karakter siswa yang bermacam-macam. Biarlah anak itu tumbuh sesuai dengan karakternya. Tugas kita ini ya memang tadi seperti petani tadi harus menyiram, menyiangi, memupuk, bahkan harus dibasmikan rumah. Jadi tugas kita itu mendidik itu yang cukup berat. Dan harapan ke depan, mari kita menjadi seorang petani yang baik, menjadi seorang guru yang baik,
ya, bagaimana kita bisa mengenal karakter anak, ya, sehingga kita perlakukan sesuai dengan karakternya, sehingga anak bisa berkembang tumbuh sesuai dengan karakter yang dimiliki anak. Terakhir, kesimpulan bahwa proses mereka belajar yang kita harapkan di sini nanti haruslah berfokus kepada peserta didik. Ini mungkin perlahan-perlahan kita coba untuk kita rubah. Ya, walaupun kondisi di lapangan memang tidak semua anak yang harus proaktif, tapi memang tugas kita tadi bagaimana memberikan kesempatan kepada anak didik, peserta didik kita untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi kita sudah tidak bisa lagi memaksakan kondisi, memaksakan keinginan kita. Jadi anak yang harus dituntut proaktif, nah ini melalui sebuah proses lah. Mungkin nanti bisa terbagi antara CGP dengan Bapak Ibu yang dulu, seperti apa teorinya, bagaimana nanti kita terapkan dalam proses belajar kita sehari-hari, dengan harapan mereka belajar ini bisa terwujud, bisa terlaksana, sehingga anak bisa berkembang sesuai dengan karakternya masing-masing. Itu saja mungkin singkat yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat. Apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini sedikit bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Selama ini tidak keliru, cuma mungkin apa yang disampaikan pada hari ini mungkin bisa menambah apa yang kurang dalam proses belajar kita. Bisa ditambah lagi, bisa kita tingkatkan lagi, sehingga ke depan proses pembelajaran lebih efektif lagi. Itu saja yang perlu saya sampaikan mungkin pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, tutur kata, semuanya kembali kepada saya. Mungkin yang benarnya datang dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Saya ini bila itu diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Sadikin Sadar Jadikan sebagai kepala sekolah telah memberikan sambutan dan kisi-kisi materi yang akan disampaikan oleh Pak Jul. Pak Jul akan memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi di seminar. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dwi Rianto SPDI. Dipersilakan Pak, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari sejenak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang telah dan akan kita laksanakan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus ilmu yang kita dapat dari seminar hari ini, agar kita selalu diberi kemudahan dalam menjalankan dan melakukannya pada diri kita maupun anak didik kita berdua. Mohon izin kerelaan hati Bapak Ibu bagi para muslim berkenan saya terlebih. Mari kita awali dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin hamdan syakirin hamdan ma'inin hamdan yafi'an kulli mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ha'inna fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa ma'afatan fil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
Baik, selanjutnya itu sesi berbagi atau pemaparan materi dari narasumber kita, Bapak Abdul Karmaini SPD. Sebelum menyampaikan materi, saya sampaikan lebih dekat lagi untuk lebih dekat kepada Pak Abdul Karmaini SPD. Ada profil yang saya bacakan, yaitu Bapak Abdul Karmaini ini lahir pada tanggal 9 Juni 1990 di Alabulu. Pendidikan terakhirnya S1 Pendidikan Biologi STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Saat ini tentu saja aktif sebagai guru di SMA Negeri 1 Sokan dan sedang dalam pendidikan program guru penggerak. Pengalaman mengajar sudah 7 tahun mengajar di SMP 2 Bengkung dan di SMP di SMA Negeri 1 Sokan. Baik, itulah tadi sekilas profil dari narasumber kita pada hari ini, Bapak Abdul Karmaini. Terus selanjutnya dipersilakan Pak Abdul Karmaini untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak rekan calon guru penggerak yang saya hormati, serta rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Sokan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan seminar budaya positif. Ini merupakan aksi nyata modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Omas Saifin SPD, yang selama ini sudah luar biasa mendukung program ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mendukung berjalannya kegiatan ini, berjalannya program ini. Guru penggerak ini adalah salah satu program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbud dan dijalankan oleh Dirjen Pendidikan. Apa tujuan dari guru penggerak ini? Guru penggerak itu adalah menciptakan pemimpin-pemimpin pendidikan, pemimpin-pemimpin pembelajaran yang mampu menumbuh kembangkan peserta didik secara holistik, aktif maupun proaktif. Itu adalah tujuan dari guru penggerak, di mana sebagai seorang guru kita harus pembelajaran berpusat pada peserta didik. Itu adalah salah satu dari tujuan guru penggerak dan menciptakan, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti sedikit saya jelaskan di dalam materi ini. Di sini ingin saya jelaskan, saya bukan menggurui, saya bukan orang hebat di sini, saya juga masih belajar. Inti di sini adalah sesi berbagi. Saya berbagi materi yang pernah kami sampaikan kepada kita semua. Jadi kita masuk ke materinya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Nah, di dalam pendidikan calon guru penggerak, di sini ada 3 modul yang kita pelajari. Di sini baru modul 1 yang sudah berjalan, di mana modul 1 di sini itu terdiri dari 4 bagian atau 4 modul. Yang pertama modul 1.1 yaitu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua modul 2 yaitu modul 1.2, maaf. Di sini ada nilai dan peran guru. Modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan modul 1.4 itu adalah budaya positif. Nah, di sini kami sudah mencapai di modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Mohon izin berdiri, Pak.
lihat dulu video berikut ini. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat pendidikan zaman kolonial Belanda. Nah, di sini pertanyaannya, apakah pembelajaran zaman kolonial Belanda itu sama dengan pembelajaran kita zaman sekarang? Mungkin ada salah satu teman yang menanggapi dari video tersebut, kami persilakan. Ada tidak beda dari pendidikan zaman kolonial Belanda dulu dengan zaman sekarang? Tadi mengatakan bahwa zaman kolonial Belanda itu untuk mendapatkan pendidikan itu susah, ya. Tadi beberapa pendirian sekolah hanya untuk orang-orang tertentu. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang kita masih seperti itu? Tidak, ya. Nah, itu adalah pengantar dari filosofi pendidikan kita. Nah, di sini baru 1.1 yang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persaudaraan segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, pendidikan sebagai kunci utama menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat pada anak-anak yang agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, dulu kita beranggapan bahwa seorang anak ketika lahir itu adalah kertas kosong. Ternyata teori itu keliru. Seorang anak yang lahir itu sudah memiliki kodrat masing-masing. Ada mengatakan bahwa teori itu seorang anak itu lahir sudah memiliki tulisan, tapi tulisan itu adalah sama. Ya. Jadi tugas seorang guru di sini adalah menebarkan garis-garis yang sama itu. Karena seorang anak ketika lahir itu sudah memiliki kodrat. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahkan Ki Hajar Dewantara
mengibaratkan pendidik itu sebagai seorang petani yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, ya. Nah, seorang guru itu adalah petani, sedangkan muridnya itu adalah padinya. Nah, bagaimana padi ini tumbuh itu disebabkan bagaimana pengolahan dari seorang petani tersebut, bagaimana dia menyiraminya, bagaimana dia mengolahnya. Kalau padi ini tidak unggul, kita tanam, misalnya seorang petani menanam, ketika pelayanannya bagus, penyemaiannya bagus dan lain sebagainya, maka padi ini akan tumbuh bagus. Tapi sebaliknya, walaupun padi ini unggul, jika tanah tidak kita urusi, ya, maka padi ini tidak akan menjadi unggul. Itu filosofi pendidikan di Nusantara. Seorang guru itu ibaratnya petani, tanah itu ibaratnya sekolah, ya, tempat tumbuhnya. Nah, itu filosofi dari pendidikan di Nusantara. Oke, kita lanjut. Pendidikan berpihak pada anak. Nah, di sini bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Itu kata yang luar biasa, ya. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pengaruh dan pengakuan ibu bapak, karena hanya dua orang lain inilah yang menghamba pada sang anak. Bahkan bahasanya sampai menghamba pada sang anak. Menghamba di sini artinya apa? Ya, artinya berorientasi pada anak, berpihak pada anak. Maka proses pembelajaran sekarang yang diinginkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berapa tahun yang lalu itu diangkat sekarang di dalam program Merdeka Belajar. Ini sebenarnya dari zaman Ki Hajar Dewantara sudah ada. Sekarang lah baru diangkat. Pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nah, pembelajaran yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama di sini adalah memerdekakan, berpusat pada peserta didik, fokus pada proses bukan pada hasil, mengikuti perkembangan zaman, terus tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, membangun budi pekerti. Nah, untuk mencapai ini kita tahu semboyan kita, ya, yaitu Ingaso Suntolodo Imadio Mangungaso Tuturi Handayani. Ini adalah semboyan kita di dalam dunia pendidikan, di mana kita di belakang itu adalah mendorong, ya, di tengah itu memberikan semangat, dan di depan memberikan contoh, memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Kita lanjut. Nah, ini adalah modul 1, ya. Kita belum ke modul 4-nya. Ini baru gambaran sedikit dari modul 1.1. Nah, modul titik 2 itu mempelajari nilai dan peran seorang guru. Nah, mengenai merdeka belajar, apa sih merdeka belajar ini? Kita tahu tentang merdeka belajar, gitu ya. Nah, sebelum kita mengetahui merdeka belajar, kita harus belajar merdeka terlebih dahulu. Sebelum kita menerapkan merdeka belajar, artinya kita harus belajar apa sih merdeka belajar itu. Bapak Ibu, ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini ada video lagi. Ini adalah diagram identitas karakter seorang anak. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan.
Baik, itu adalah gambaran dari karakter seseorang. Dari karakter seseorang itu ibaratnya gunung es. Nah, gunung es itu yang terlihat di permukaan itu hanya 20%. Di bawahnya itu ada 80%. Itu karakter siswa-siswi kita. Nah, bagaimana kita menumbuhkan karakter 80% ini ke permukaan sehingga karakter itu tampak? Nah, itu adalah tugas dari kita. Nah, di sini caranya adalah untuk mengetahui peran dan nilai guru, seorang guru, ya. Jadi, apa saja nilai seorang guru? Yang pertama di sini adalah berpihak pada murid. Nilai seorang guru, ya, itu harus berpihak kepada murid. Nah, yang kedua, di sini seorang guru harus mandiri. Yang selanjutnya reflektif. Terus kolaboratif, dan yang jelas adalah inovatif. Ini adalah nilai-nilai seorang guru yang harus kita miliki. Inovatif, ya, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif. Sedangkan peran seorang guru di sini adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, untuk menumbuhkan karakter seorang anak, kita harus menguasai nilai dan peran guru. Salah satu nilai dan peran guru kita, ya, kita ini misalnya. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi modul 1.2. Sebenarnya masih banyak lagi materinya, saya hanya menyampaikan sedikit saja karena berhubungan dengan waktu, ya. Selanjutnya modul 1.3. Ini mengenai visi seorang guru. Visi apa sih maksudnya di sini? Nah, yang namanya visi berarti keinginan kita, kan? Nah, pertanyaannya di sini, atau imajinku tentang muridku di masa depan. Bapak Ibu pasti mempunyai keinginan. Murid Bapak Ibu nanti ini, murid kita semua ini pengennya jadi apa? Pengennya di dalam kelas itu apa? Misalnya, saya menginginkan murid saya ini yang kreatif di dalam kelas. Saya menginginkan murid saya ini inovatif, kreatif misalnya. Nah, itu ada impian-impian kita sebagai seorang guru. Terus, visi ibu bapak mengenai murid di sekolah impian, ya, dan sekolah impian. Sudah jelas kita mempunyai impian. Kita seorang guru yang dihadapi setiap hari itu adalah seorang murid. Rumah kedua kita sekolah. Kita pasti menginginkan murid yang seperti apa, menginginkan sekolah yang seperti apa. Mungkin Bapak Ibu punya pikiran, saya pengennya murid seperti ini. Nah, itu kan bagaimana menumbuhkan itu semua. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan untuk menumbuhkan visi kita semua, ya, visi seorang guru. Misalnya di sini pertanyaannya atau melengkapi kalimat penumpangnya, saya memimpinkan murid-murid yang bagaimana? Itu tergantung dari kita masing-masing, ya. Saya pengennya murid bagaimana? Terus saya percaya bahwa murid saya adalah, ingat, setiap murid itu mempunyai potensi, mempunyai kualitas. Terus guru di sekolah saya yakin untuk guru di sekolah saya paham bahwa itu silakan kita lengkapi masing-masing. Kita menginginkan guru murid yang seperti apa, sekolah yang seperti apa. Oke, di sini ada gambar Bapak Ibu. Saya pengen Bapak Ibu lihat gambar ini. Apa yang bisa yang terlihat di sini dari gambar ini apa? Menurut Bapak Ibu, saya pengen satu atau dua orang menanggapi dari gambar ini. Silakan, Bapak. Yes. Silakan satu orang belajar dari gambar di depan. Yang terlihat aja Bapak Ibu, kira-kira dari gambar ini apa? Nah, silakan. Ya, baik, terima kasih kepada CDP atau tempat, ya, Pak Julkan ini. Baik, saya akan menanggapi gambar ini, ya. Di sini artinya
sarana proses pembelajaran tidak seluruhnya tersentuh kepada semua manusia. Salah satunya kita lihat di situ ada seorang anak yang mungkin dengan segala keterbatasan, baik dari segi ekonomi, ya, keterbatasan kehidupan sosialnya, ya, kemampuan. Jadi anak ini tidak mempunyai kesempatan yang sama seperti ada rekan-rekan yang sudah berada di dalam kelas, yang sudah mengikuti proses pembelajaran. Nah, namun dalam hal ini, pada keinginan besar, anak ini sebenarnya ingin juga ikut belajar. Nah, ingin juga berpotensi seperti yang lainnya. Tetapi kenyataannya, anak ini hanya bisa melihat dari jendela saja, tidak ikut masuk di dalam kelas. Namun kesimpulan ini, ya, dari gambar yang dapat kita lihat secara bersama ini memberi kita pemandangan atau pemahaman kita bahwa pembelajaran atau hak belajar ini tidak merata kepada semua pihak, salah satu kepada peserta didik. Baik, saya rasa demikian saja tanggapan saya. Terima kasih kepada Pak Jokowi. Saya kembali. Terima kasih kepada Pak Romi yang sudah memberikan komentar. Kita kasih aplaus dulu. Mungkin ada lagi, silakan. Satu orang lagi dari gambar ini. Kelihatan dari gambar ada, jadi lihat di gambar itu apa gitu. Ada lagi, silakan. Oke, cukup ya. Di sini kesimpulan dari bahasa Pak Romi tadi bahwa pembelajaran tidak merata. Benar ya? Pembelajaran tidak merata. Baik Bapak Ibu. Selain dari itu, kita bisa lihat di sini bahwa di dalam proses di dalam ruangan itu ada proses pembelajaran ya. Sedangkan salah satu ada anak yang dari jendela. Serta banyak yang kita ambil dari sini banyak. Ya. Di luarnya bagaimana lingkungannya juga bisa kita komentari. Nah, salah satu tadi yang sering kita lakukan ketika melihat sesuatu itu, kita selalu melihat kekurangan. Salah satunya tadi itu pembelajaran tidak merata. Itu adalah negatifnya. Mungkin ada bahasa-bahasa negatif yang lain. Anak ini tidak mampu. Nah, di sini kita ubah pola pikir kita. Atau kita ubah, cuma kita lihat positifnya, kita lihat kekuatannya. Apa yang dimiliki kekuatan di sini? Nah, itulah yang ingin dicapai oleh guru-guru kita sekarang. Sekarang kita bukan melihat positifnya, kita lihat kita bukan lihat negatifnya, tetapi lihat positifnya. Bukan lihat kelemahannya, tetapi lihat kekuatannya. Kekuatan apa yang kita miliki. Nah, mewujudkan visi tadi, ya, mencapai tujuan. Di sini kita semua, saya rasa kebanyakan kita semua selalu melihat masalah. Ya, ketika melihat masalah itu, otomatis bagaimana kita mengatasinya, bagaimana menyelesaikannya. Nah, di sini paradigma baru, paradigma perubahan paradigma, kita menginginkan kekuatan yang kita lihat, potensi daya guna yang bisa diangkat. Di sini kan upaya mencari dan mengatasi masalah. Maka di sini pasti ada sesuatu yang salah ketika kita mencari kesalahan. Tetapi kalau kekuatan yang kita timbulkan di sini, maka identitas apresiasi sedikit kekuatan potensinya. Misalnya di sekolah kita, apa kekuatan yang kita bisa miliki, yang bisa kita angkat? Bukan masalah yang kita lihat, tapi kekuatan. Murid kita, jangan kita lihat kekurangannya, tapi apa potensi yang dimiliki oleh seorang murid yang bisa kita angkat, kita tumbuhkan. Nah, bagus di sini kalau masalah itu cari kelemahan dalam sistem tersebut, ya. Maka pengalaman emosi di sini adalah negatif. Sedangkan kalau kita melihat kekuatan, mengangkat kekuatan di sini adalah apresiasi kekuatan potensi aset dalam sistem tersebut. Semangat gotong royong, bagaimana kita menumbuhkan, ya. Nah, ini perbedaan dari masalah dan kekuatan. Jadi keinginan dari program ini, kita bukan melihat masalah, tetapi kita melihat kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita ini apa? Kekuatan yang dimiliki murid kita ini apa? Itulah yang kita angkat. Nah, di sini ada gambar, ya.
Nah, di sini kan ada dua gambar, yang satunya melihat ke bawah, satunya melihat ke atas ya. Ini artinya apa? Mungkin yang bahasa Inggris lebih hebat di sini. Di sini yang satunya melihat negatifnya, sisi negatifnya, melihat kekurangannya. Tetapi sesatunya melihat kelebihannya, melihat kekuatannya. Yang diinginkan yang mana? Yang melihat kekuatan. Kita jangan selalu melihat negatif, tetapi lihat positifnya, melihat kekuatannya. Ini adalah apresiatif inquiry namanya ya. Nah, inquiry apresiatif itu apa sih? Itu suatu filosofi, suatu alasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaborasi, menemukan hal-hal positif tadi. Kita cari hal-hal positif, kekuatan di sekolah kita apa? Dalam diri seorang, suatu organisasi, dunia sekitar, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, itulah paradigma perubahan-perubahan baru yang diinginkan. Nah, ini untuk menggunakan inquiry apresiatif, ini adalah suatu metode bagaimana mencari kekuatan-kekuatan yang ada di dalam organisasi, kekuatan dalam kita, kekuatan yang ada di murid-murid kita. Di sini yang pertama buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jaga rencana, atur eksekusi. Ini adalah prakarsa perubahan. Perubahan yang bagaimana? Tadi kita sudah memiliki misalnya visi murid kita pengen apa? Murid kita pengen aktif. Nah, salah satu caranya menggunakan metode PAKJA namanya ya, singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu buat pertanyaan, ini cara salah satu caranya. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Kalau kita jelaskan satu persatu mungkin kami aja 2 minggu, satu modul itu 2 minggu. Nanti kita akan kolaboratif lagi bagaimana nanti kita lanjut dulu. Nah, ini adalah contoh dari aksi menggunakan apresiatif inquiry, pendekatan PAKJA. Di sini buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali potensi dan sebagainya. Nah, kita masuk ke inti. Ini baru masuk ke inti budaya positif tadi. Budaya positif ini adalah di modul 1.4. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita ambil contoh di sini perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk, air, membasmi ulat-ulat, atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, seorang pendidik itu tugasnya adalah menuntun. Kita sekarang bukan mengajarkan, tapi kita menuntun. Seorang anak itu sudah memiliki kodrat, memiliki kekuatan masing-masing. Bagaimana kita menuntun anak tersebut? Itu adalah tugas dari pendidik. Seorang anak itu sudah memiliki kodrat masing-masing. Misalnya tadi petani padi itu tidak akan bisa menjadi jagung. Demikian jagung tidak akan bisa menjadi padi. Itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Artinya seorang anak ini tidak ada kodratnya masing-masing. Salah satu kodrat anak-anak itu adalah bermain. Kita tahu bahwa anak-anak ini memang bermain. Bagaimana kita mengimplementasikan bermain itu di dalam proses pembelajaran. Jangan larang anak-anak itu bermain, itu maksudnya. Nah, budaya positif di lingkungan sekolah. Tadi tanah itu ibaratnya sebuah sekolah, tempat tumbuhnya padi. Nah, bagaimana kita agar anak-anak ini senang di lingkungan kita, senang dalam proses pembelajaran kita, senang di dalam belajar mengajar? Inilah yang akan kita bahas di sini, yaitu budaya positif dan ekosistem positif. Kemarin mungkin kita beranggapan bahwa anak ini nakal, anak ini bodoh. Hari ini coba kalau pikir kita ubah lagi, tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu adalah anak unik. Mungkin kita berpaham waktu itu, wah anak ini nakal, anak ini jangan. Coba anak ini unik. Kita mendekatkan diri pada sang anak.
kita lanjut. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon lawan ke teori kontrol, arti disiplin, 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan terakhir itu adalah posisi kontrol. Nah, ini yang akan dibahas di budaya positif. Sedangkan yang tadi modul 1.1, 1.2, 1.3 itu hanyalah mengantar. Inilah yang inti dari seminar budaya positif. Nah, yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Baik, kita belajar tentang perubahan paradigma terlebih dahulu. Bapak Ibu, bukunya tidak ada ya? Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu itu menulis sesuatu di dalam kertas kecil. Kita bayangkan saja. Tulis sesuatu yang menurut Bapak Ibu ini itu paling berharga. Sudah dipikirkan Bapak Ibu? Sesuatu paling berharga dalam hidup Bapak Ibu, baik dia barang ataupun orang atau apa saja yang menurut Bapak Ibu itu paling berharga. Sudah? Sudah belum? Oke, kalau sudah, kita genggam tangan kita semuanya. Sudah dipikirkan apa yang paling berharga dalam hidup kita? Sudah ya? Oke, sekarang saya pengen meminta sesuatu yang ada di genggaman Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu merasa pengen ditukar apa yang saya tukar ini, silakan dibuka. Ketika tidak bisa, barang ini tidak bisa, tetap saya pegang, maka jangan lepaskan tangan Bapak Ibu. Ya. Oke, yang pertama, sudah genggam semua tangannya Bapak Ibu ya? Kita sepakat gini semua. Oke. Yang pertama, saya tukarkan apa yang ada di genggaman Bapak Ibu itu dengan materi yang saya sampaikan tadi. Jika Bapak Ibu berkenan, silakan buka tangan Bapak Ibu. Jika tidak, jangan buka tangan Bapak Ibu. Kepalanya ya. Ada yang buka? Tidak. Oke. Yang kedua, jika apa yang ada di tangan Bapak Ibu saya tukarkan dengan uang 10 juta. Kalau Bapak Ibu bersedia melepaskan kepala tangannya, silakan dibuka. Jika tidak, sesuatu yang Bapak tulis tadi itu, yang Bapak genggam itu, yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pengen ditukar dengan uang 10 juta, seandainya ya, dengan uang 10 juta, silakan buka tangannya. Ada? Masih? Masih? Masih digenggam? Oke. Jika saya tukar dengan 100 juta, lepas. Oke. Ada lagi? Yang lepas? Kita jangan bohong ya. Pokoknya apa yang digenggam itu lepas. Oke. Oke. Silakan salah satu mic-nya dong. Oke, komentarnya kenapa ya silakan. Kenapa Pak Dwi tadi itu melepaskan genggaman? Lagi perlu duit. Kalau boleh tahu tadi ada genggaman Pak Dwi itu apa? Sapi. Ya, di dalam genggaman tadi itu apa? Niat. Niat. Oke. Berarti niat itu sangat berharga dalam hidup Pak Dwi. Oke. Ada lagi yang lepas tadi? Iya. Kenapa? Bapak lepas tadi kenapa? Karena salah satu yang jadi pegangan atau genggaman saya itu adalah suatu yang paling berharga dalam suatu pemikiran ataupun juga ke depannya. Jika kita ambil kesimpulan dan kita bandingkan dengan cara kita mendidik siswa, salah satunya untuk beberapa kali tahapan mungkin kita akan mempertahankan egois kita sebagai seorang guru. Bagaimana mengarahkan siswa itu seperti keinginan kita sendiri. Sedangkan pada intinya paradigma itu kan sewaktu-waktu harus kita merubah cara pola pandang kita dan pola pikir kita agar pola pandang dan cara berpikir orang lain pun hampir mendekati dengan apa yang kita kerjakan ataupun apa yang kita inginkan dicapai di selanjutnya ke depan yang lebih baik. Oke, luar biasa. Lanjut tadi ada yang genggam bahkan ditukar dengan 100 juta,
tidak melepas genggamannya. Salah satu yang ingin berkomentar silakan. Ada? Minta salah satu saja. Kenapa Bapak Ibu ditukarkan 100 juta saja itu tidak melepaskan genggamannya? Kenapa? Ya, silakan. Ya, baik. Yang saya genggam ini memang tidak bisa ditukar, bahkan sampai saya akhir hayat saya selesai pun tidak akan bisa ditukar. Karena yang saya genggam ini adalah harga diri. Ya. Nah, kenapa saya genggam harga diri? Ya, karena apalagi kita ini sebagai tenaga pendidik, ya di mana harga diri kita, yang mempertahankan diri kita menunjukkan bahwa diri kita ini benar-benar mendidik dan menjadi target apa untuk siswa kita. Maka yang saya genggam ini tidak ada harganya. Tidak bisa, maksudnya tidak bisa ditukar dengan ataupun tidak bisa dihargai. Nah, sampai kapanpun tidak akan saya lepaskan. Oh, luar biasa. Ada lagi mungkin yang tadi yang tetap menggenggamnya. Mungkin ada sesuatu sangat berharga. 100 juta itu bukan sedikit ya. Tapi ditukar dengan 100 juta aja tidak melepaskan. Mungkin yang ibu-ibu mungkin dari tadi belum ada yang ngomong. Silakan. Satu orang saja. Pasti Bapak Ibu memiliki alasan kenapa genggaman ibu itu tidak dilepas. Mungkin kalau saya tukar 1 miliar dilepas tidak tadi? Dilepas tidak? Ibu Marsa gimana? Dilepas tidak tadi? Kalau 1 miliar seandainya tidak ya? Kenapa Ibu? Apa yang Ibu genggam di sini? Kepercayaan. Itu tidak bisa kita lepas dengan seberapapun itu, karena kalau kita kehilangan kepercayaan, jadi kita tidak bisa membangun lagi gitu. Oh, luar biasa. Ada lagi mungkin? Cukup ya. Mungkin ada tadi yang menggenggam misalnya keluarga. Ya, di dalam keluarga tidak bisa misalnya. Nah itu Bapak Ibu. Ini adalah ilusi kita. Kita mengontrol seseorang. Kita tidak tahu nih barang yang dia pegang ini berharga atau tidak. Saya mencoba mempengaruhi Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang pengaruh, ada yang beberapa tidak. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih kekuatan yang dia pegang itu apa. Barang yang berharga yang menurut dia itu apa. Kemungkinan ketika dia lepas, dia hanya lepas saja. Ketika itu tetap dia pegang. Maka dari itu kita harus sadar bahwa siswa itu tidak bisa seenak-enaknya kita juga. Kita kontrol sekian, mungkin besoknya berbeda. Tuh, itu ya. Oke, di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Di sini adalah ilusi guru mengontrol seorang murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi kan saya ibaratnya memaksa Bapak Ibu untuk membuka itu. Saya tawarkan apa saja. Nah itu tidak bisa. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah di sini stimulus respon lawan teori kontrol. Di sini kita mencoba, Bapak Ibu, perubahan paradigma dari stimulus ini coba kita ke teori kontrol. Stimulus ini kan kita memberikan stimulus, siswanya merespon, atau tadi saya kasih stimulus, Bapak Ibu yang merespon. Nah, stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol di sini tidak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita yang memahami, kita paham dengan siswa kita. Jangan ibaratnya murid kita ini, ayo kita, belum tentu. Selanjutnya perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu menggenggam tadi, ada yang lepas, ada yang tidak. Semua itu memiliki tujuan. Kenapa barang itu tidak lepas? Tujuan itu apakah sama? Belum tentu. Kita harus sadar. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal, ya. Terus model berpikirnya menang kalah. Ketika tadi dibuka, saya yang menang. Itu tadi ya. Nah, sedangkan di teori kontrol itu tidak ada yang namanya menang kalah. Yang
Bijaksana itu adalah menang-menang. Di sini makna dari disiplin. Disiplin itu artinya belajar. Tetapi ya, di dalam sekarang disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebenarnya bahasa dari disiplin ini adalah belajar, tetapi perubahan yang kita laksanakan di sini adalah yang membuat seorang itu tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai, pencapaian suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Teori seseorang melakukan sesuatu itu apa? Di sini ada 3 teori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu karena merasa tidak nyaman. Pernah ya Bapak Ibu ya? Saya tidak nyaman. Ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin itu pertanyaannya. Kalau saya tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Nah, ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi eksternal, berarti motivasi dari luar. Selanjutnya, di sini adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu karena mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan? Pertanyaannya ya. Dapatkan apabila saya melakukannya. Ini dia akan melakukan ketika mendapatkan imbalan. Ini termasuk motivasi eksternal. Nah, tujuan dari kita, coba kita ke teori motivasi perilaku manusia. Bukan kita, maksudnya murid kita ya. Kita mencoba. Itu motivasinya dari dalam diri, motivasinya dari internal, bukan dari imbalan, bukan merasa karena tidak nyaman kita sebagai guru. Nah, di sini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Kita mempunyai harapan, saya ingin jadi apa? Bukan karena imbalan, bukan karena tidak nyaman, tapi tumbuhkan dalam hati siswa kita. Ketika melakukan sesuatu, dia akan jadi apa misalnya? Nah, ini saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Lanjut. Nah, merdeka. Tadi sudah ngomong tentang merdeka belajar. Merdeka itu apa sih? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan artinya kita ini tidak ada perintah, tapi bagaimana seseorang itu bisa memerintahkan diri sendiri. Itu yang kita tanamkan dengan siswa-siswi kita. Bukan karena kita perintah, nah ambil sampah itu, tetapi dia sudah sadar, ambil sebelum diperintah. Dia sudah memerintah diri sendiri. Kalau saya ambil beberapa pelajaran saya ambil, lebihnya sebenarnya bagaimana menanamkan kesadaran siswa. Itu. Kalau kita selalu peraturan, nanti dia taat peraturan, tapi bukan dari hatinya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini peraturan kelas akan menjadikan keyakinan kelas. Terus lingkungan positif menjadi budaya positif. Yang paling terkecil di sini adalah peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu kita berubah menjadi keyakinan kelas. Terus lingkungan positif menjadi budaya positif. Nah, yang diharapkan di sini di kelas-kelas kita sekarang bukan namanya peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi yang lebih luas itu keyakinan dibandingkan peraturan ya. Kalau menurut Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas? Perubahan baru itu pengennya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas itu. Tetapi ingat, peraturan kelas sudah termasuk ke dalam keyakinan kelas. Kenapa Bapak Ibu?
kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan pertama. Jawabannya apa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keamanan. Luar biasa. Ya, itu nilainya ya, nilai kebajikan. Itulah yang dinamakan keyakinan. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa? Keamanan. Ada lagi? Kesehatan, keselamatan ya. Nah itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah itulah yang akan kita tanamkan dengan siswa kita. Bukan kita bilang misalnya maaf ya, misalnya kita taati 3M misalnya. Mungkin kita sering kayak gitu ya, kita sering kayak gitu. Tapi kita tidak jelaskan nilainya apa. Mungkin misalnya kita melihat anak ini menunda di depan kelas misalnya ya, atau ini tidak sopan nih, misalnya. Langsung kita hukum, ini tidak boleh misalnya. Langsung kita hukum segala macam. Mungkin dia ada alasan kenapa dia menunda di depan kelas. Kita dekati dia misalnya. Terus setelah menegur, kita kasih nilai-nilainya di situ. Jangan kita menegur anak ini langsung tak boleh kayak gitu. Tidak kita tanamkan nilainya itu apa. Misalnya ambil sampah itu jelek itu misalnya gitu. Tidak kita tanamkan. Keyakinan itu apa? Kebajikan itu apa? Kemarin saya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas 10AK dengan 10AP. Nanti kita lanjut dulu ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin kita dengan siswa datang harus tepat waktu. Apa sih fungsi dari kita datang tepat waktu? Ini kan apa? Kalau di sini apa Bapak Ibu? Jawabannya apa? Misalnya ketika di kelas, kenapa kita harus datang tepat waktu? Nah, kemungkinan jawabannya agar tidak ketinggalan pelajaran. Itu kan maknanya, nilainya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Maka saya bilang tadi itu kayaknya lebih dari hatinya pembelajaran sekarang ini. Bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa, bukan secara paksaan. Oke, selanjutnya di sini ada 2 poster, yang mana merupakan keyakinan kelas, yang mana bukan. Silakan Bapak Ibu. Yang mana menurut Bapak Ibu dari kedua poster ini yang merupakan keyakinan kelas. Silakan. Saya ingin 1 atau 2 orang biar kita tidak ngantuk Bapak Ibu ya. Saya belajarnya kadang-kadang ngantuk. Tapi kalau dilihat mungkin penyampaian saya ini kurang bagus, tetapi sebenarnya materinya luar biasa Bapak Ibu. Serius ya. Materinya luar biasa. Dan saya harap nanti Bapak Ibu ini guru ini daftar nanti di angkatan 7. Itu ada pendaftarannya. Kalau kita ini kan udah berapa tangga gitu, sampai ke saya. Silakan, ada yang komentar? Yang A atau yang B? Ya, silakan. Dengan alasannya. Baik, terima kasih Pak Ju atas komentarnya. Menurut pemahaman saya, berdasarkan 2 poster itu, yang merupakan keyakinan kelas itu adalah yang bagian B. Mengapa yang B? Karena kita lihat dari segi bahasa yang digunakan, yang bagian B itu semuanya menggunakan kami, ya. Kami itu kan dari keyakinan dalam dirinya ingin seperti apa di kelas itu. Sedangkan yang A itu datang tepat waktu, jadi datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, itu lebih kepada aturan kelas, menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu juga lebih kepada aturan, bukan dari diri si peserta didik.
Terima kasih Pak. Terima kasih, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Yang keyakinan itu yang B ya Pak ya, yang B. Karena di situ ada bahasanya kami. Kami ini adalah kolaboratif bersama. Artinya apa? Ketika kita membentuk keyakinan kelas, itu harus disepakati bersama. Tidak bisa kita sendiri yang membuatnya. Siapa yang membuat keyakinan kelas itu? Kita dulu dengan siswanya. Jadi siswa yang membuatnya Bapak Ibu. Kita hanya menuntun saja. Mereka yang membuat peraturan kelas, mereka yang membuat keyakinan kelas. Nggak, di dalam keyakinan itu sebenarnya ada peraturannya. Tapi di dalam keyakinan itu ada nilai-nilai kebijakan. Nah, selanjutnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas, nilai kebajikan yang kita tuju siapa sih? Yang pertama, silakan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa Bapak itu? Nilai yang kita ambil di sini apa? Disiplin, oke. Ada lagi? Yang pertama. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilainya Bapak Ibu? Menghargai orang lain ya, menghargai orang lain. Itu keyakinannya. Terus peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Disiplin, luar biasa. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai di sini yang bisa kita ambil? Kenapa? Hak asasi manusia. Boleh, ada lagi? Kasih sayang, ada lagi? Kekerasan. Apa? Kemanusiaan. Oke. Kita lanjut lagi di sini, dilarang menggunakan narkoba. Kenapa? Apa tadi? Kesehatan. Benar. Kesehatan lagi. Kesehatan, keselamatan ya. Nah, itu nilai-nilainya. Dilarang menggunakan narkoba seandainya. Itu peraturan. Nilai kebajikannya apa? Nah, yang kita tanamkan di sini adalah ini keyakinan kelas kepada anak-anak kita. Ketika mereka sudah dari mati ini, wah, mereka terus selanjutnya adalah bergantian atau menunggu giliran. Antri, ya, nilai kebajikannya apa nih? Tanggung jawab. Tanggung jawab, boleh. Apa? Kesabaran. Nah, ini. Menggunakan masker. Apa ini Bapak Ibu? Kemarin kita disuruh menggunakan masker waktu pandemi segala macam. Apa? Nilai kebajikannya? Apa? Keselamatannya? Ya, keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Ya kan biasanya anak-anak ya, jangan berlari. Keselamatan juga. Nah, menurut para ahli, ini jawabannya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke depannya, itu tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Terus ada tepat waktu menghormati orang lain, komitmen, tujuan ya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Oke, kita lanjut lagi. Didukung oleh penghargaan. Nah, di sini didukung oleh penghargaan. Di sini pengaruh jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga bisa menjadi hukuman kepada anak-anak. Penghargaan mengurangi kedekatan. Bisa ya. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, juga bisa jadi penghargaan ini bisa merumuskan ke sini. Kalau penghargaan itu tidak tepat. Jangan sampai anak-anak melakukan sesuatu karena penghargaan. Tindak guru. Nah, tindakan guru di sini ada hukuman, ada konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira dari beberapa pertanyaan ini mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku apa nih? Kalimat ya, buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Wah, luar biasa. Membersihkan tumpahan air ke meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita lanjut dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Ini hukuman konsekuensi nih. Konsekuensi, Pak. Oke. Luar biasa ya, banyak pandangan, pikiran gitu ya. Ada yang bilang konsekuensi, ada hukuman dan lain sebagainya. Oke, di sini yang pertama itu adalah hukuman, ya. Yang kedua hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Di sini bisa kita bedakan. Oke, kita lanjut dulu. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Ibaratnya sesuatu yang tidak berhubungan aja bisa kita lakukan. Anak mencuri buku kita suruh push up, kan bisa. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, ini perbedaannya. Membuat anak sakit, di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek dan seterusnya. Sebenarnya kedua-dua ini, nah kalau bisa kita geser Bapak Ibu. Tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar. Ya. Yang bagusnya itu adalah restitusi nanti. Dasar tuh. Yang bagusnya adalah restitusi. Nah, itu untuk restitusi nanti kita jelaskan di mungkin dari. Satu lagi yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia artinya kita memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar artinya ketika anak melakukan sesuatu, dia pasti memiliki kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah cinta kasih diterima. Contoh ini, ya Bapak Ibu. Nanti contohnya nanti. Terus ada yang namanya penguasaan. Survival ini bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Kebebasan dengan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita kuasai. Kita harus mengetahui kenapa anak melakukan itu, kebutuhan apa yang dia perlukan. Ketika anak melakukan kesalahan, sebenarnya kebutuhan apa sih yang dia butuhkan? Nah, ini ada sedikit. Nah, di sini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Mungkin ibu guru ini melarangnya ya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada sesuatu. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Sebenarnya kebutuhan dari anak ini apa sih Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang diperlukan sih? Kebahagiaan dalam belajar. Kebahagiaan. Tadi kita kaitkan dengan 5 ini Bapak Ibu. Nah, kebutuhan itu ada kebutuhan cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan dengan bertahan hidup. Kesenangan. Yang tadi itu Kesenangan. iya, di sini seorang anak memiliki kebutuhan kesenangan. Kita harus paham, anak ini berarti dia mungkin di dalam keluarganya kurang kasih sayang. Nah, kita sebagai penggantinya di dalam ini harus paham, wah anak ini butuh kasih sayang. Dan bagaimana kita mendekati murid tersebut. Selanjutnya, guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Nah, apa yang Bapak? Perhatian. Iya, perhatian. Tapi tadi itu kebutuhannya itu ya. Ini adalah penguasaan. Penguasaan dalam arti di sini perlunya pengakuan. Selain itu aku bosan. Masa pelajaran cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Di sini ibu guru terus ya, tidak ada bapak guru ya. Mungkin ini anak-anak kita pernah nih di dalam perasaan aku bosan nih belajar nih. Masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja? Nah, anak ini pengennya apa? Kebebasan. Nah, kebebasan. Dan bagaimana kita
melakukan proses pembelajaran itu yang melibatkan kebutuhan siswa tersebut. Selanjutnya, aku suka gambarku tidak rapi, maka guru nunjukin teman-teman di temanku di depan kelas. Ini apa Bu? Perasaan. Ya, ini adalah kebutuhan murid ya yang harus kita pahami. Nah, ketika kita tahu murid ini butuhnya apa, butuh perhatian, butuh senang, maka kita akan mudah mengolah siswa-siswa. Oke, kita lanjut. 5 posisi kontrol di sini. Jadi tadi Bapak Ibu ada membuat rasa bersalah, teman, pemantau dengan manajer. Nah, bagaimana kalau pengukur membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer? Nah, paradigma baru kita berubah dari pengukur membuat bersalah, teman, pemantau menjadi manajer. Di mana di sini mengajukan pertanyaan ini adalah salah satu langkah-langkahnya. Nah, dampak pada guru di sini yang pertama itu mengulangi kesalahan kalau dihukum. Yang kedua, membuat perasaan ini merasa bersalah. Ya, mungkin kita sebagai guru pernah membuat anak ini merasa dia salah. Nah, di sini ini merasa anaknya merasa rendah diri akan pengaruh pada anak. Terus sebagai teman lemah, tidak mandiri. Kita selalu menghadapi teman, gitu. Bisa menjadi anaknya itu lemah. Dan selanjutnya ini menitik beratkan pada sanksi untuk pemantau. Selanjutnya ada manajer. Nah, di sini kalau bisa kita bergeser dari penghukum pemberi ini menjadi manajer, yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, bagaimana kita melakukan 5 posisi kontrol ini sebagai manajer? Ini ada di sini bergerak peraturan pemantau situasi hadiah, bergerak ke nilai-nilai manajer. Nah, nada suara itu 10% mempengaruhi Bapak Ibu. Ya kata-kata ya, maaf, kata-kata. Nah, kata-kata itu hanya 10%. Buang sampah misalnya, itu hanya 10%. Nada suara itu 35%. Yang paling berpengaruh di sini adalah bahasa tubuh. Dari mata aja kita sudah itu. Mungkin ketika anak-anak tidak rapi, kita berdiri di depan ini aja, itu sudah pengaruhnya luar biasa. Sudah di situ 55%. Tapi kalau hanya kata-kata biasa saja ya, mungkin pengaruhnya tidak berapa. Nah, di sini ada beberapa. Nah, ini kan kapan saja bisa harapkan ini selesai. Sebenarnya kata-kata ini bisa sebagai pengukur, pemantau, tergantung dari nada kita. Nah, yang tadi pertanyaan itu adalah apa itu restitusi? Nah, tadi kita bergeser dari pengukur membuat menjadi restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut ya. Ini adalah Gosek 2004 ya. Nah, ciri-ciri restitusi ini apa sih? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-cirinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi tumbuh dari dalam diri kita. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, caranya bagaimana? Ini ada dinamakan dari segitiga restitusi. Ada 3 cara, bukan 3 cara, 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Dan ketika anak-anak melakukan kesalahan, coba yang pertama kita menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Terus validasi tindakan salah, mengambil identitas, validasi tindakan salah, baru menanyakan keyakinan. Contoh di sini yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu harus kita lakukan. Bisa ada anak-anak melakukan kesalahan, kita sampaikan ke anak-anak. Ya benar, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Gitu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kamu kan tentu punya alasan. Tadi anak itu punya alasan. Mengapa dia harus melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa dia membutuhkan apa? Pasti alasannya
adalah nilai yang telah kita sepakati. Kita tanyakan ke anak-anak. Maka dari itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan kita bersama siswa. Nah, kami ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini otomatis sudah kita buat, kita sepakati di dalam kelas kita. Misalnya tidak boleh terlambat masuk kelas. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Satu hal yang ingin saya sampaikan, mungkin pernah saya sampaikan dengan Bapak Ibu, kita jangan pernah berhenti belajar, karena setiap hari aja mungkin selalu mengajarkan kita ya, kehidupan selalu mengajarkan kita. Kita mungkin sekarang di zona yang aman, coba kita cari perubahan. Kita harus mengikuti zaman. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang mengikuti abad 21 itu tidak bisa kita pungkiri. Pembelajaran sekarang dan pembelajaran dulu itu tetap beda. Apa teknologi itu bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita beri aplaus dulu untuk jadi tadi itu pemaparan atau sesi berbagi dari Pak Zulkarnaini tentang budaya positif. Tentunya setelah penyampaian Pak Zulkarnaini ini ada tambahan ilmu baru ataupun mungkin akan memberikan pertanyaan untuk menjawab hal-hal yang baru tadi sehingga menjadi lebih jelas. Jadi sudah kita sepakati tadi, kita akan buka untuk 2 pertanyaan mungkin yang berbeda. Ya, dipersilahkan apabila ada yang mau mengajukan pertanyaan. Tampaknya sangat jelas. Ya, tampaknya ada tangan yang naik dari Pak Roni. Silakan Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Iqbal. Mohon maaf, lagi-lagi saya ya. Nah, baik, pertanyaan saya mendengar penyampaian dari Pak Zulkarnaini ya, sangat memberi manfaat bagi saya, khususnya untuk saya mengintrospeksi diri saya sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai tenaga pengajar. Nah, dalam hal ini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita menerapkan aksi nyata kita ya ketika di lapangan. Nah, kenapa? Karena menurut saya teori saja tidak cukup ya, yang kenyataannya banyak latar belakang peserta didik kita itu kadang-kadang bertolak belakang, bahkan tidak searah atau sejalur dengan apa yang sudah kita rencanakan, itu pasti. Nah, lalu menjadi ini tadi dengan berbagai macam konsekuensi saya garis bawahi di situ tadi ya. Nah, kita memberi sanksi juga sudah kita terapkan, memberi konsekuensi juga sudah kita terapkan. Padahal kita juga ingin mempersiapkan bibit yang bagus tadi, bibit yang akan memiliki
pertumbuhan yang baik, baik dari segi pokoknya sampai kepada dia punya buah nanti. Apakah buah itu akan memberi manfaat atau memberi sumber kehidupan kepada yang lainnya atau tidak? Hanya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau aksi nyata ini ternyata tidak sesuai dengan di lapangan, ditambah lagi dengan situasi di lapangan yang memiliki ya pastinya banyak kekurangan atau kelemahan. Nah, itu saja pertanyaan saya Pak Yul ya. Maksudnya bagaimana supaya ini selaras dengan aksi kita di lapangan ya. Baik, saya demikian, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Robi, pertanyaan sangat tepat sekali. Jadi kalau saya simpulkan tadi, bagaimana apabila murid ini sudah kita berikan arahan, sudah kita berikan arahan, tapi ternyata tidak searah dan malah ya belok terus, sudah memberikan sampai kepada hukuman pun mungkin ternyata masih tidak bisa juga. Jadi menurut Pak Jul sebagai narasumber, pertanyaan dari Pak Robi adalah bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu ya Pak Robi ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Robi, pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana sesuatu itu ketika sudah kita rencanakan gagal ya Pak Robi ya? Oke. Baik, untuk aksi nyata ini banyak sebenarnya. Yang pertama aksi nyata di modul 1.1. Nah ini alhamdulillah sudah mulai, bukan berarti saya terapkan, tapi sudah mulai saya coba-coba terapkan seperti itu. Nah di sini untuk aksi nyata, di sini bahwa filosofi kajian negara itu menginginkan bahwa kemerdekaan berpusat pada peserta didik di dalam proses pembelajaran. Nah apakah ini sudah kita lakukan di dalam kelas kita? Nah saya coba aksi nyata berarti kita menerapkannya, mengimplementasikan di dalam proses pembelajaran. Dan bagaimana kita berpusat pada peserta didik? Berarti kita memahami peserta didik kita, memahami kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, fokus pada proses kekebalan kita lewati, terus mengikuti perkembangan zaman. Apakah kita ngajarnya selalu seperti dahulu, yang ceramah? Itu pertanyaan kita. Mungkin ada anak-anak kita yang merasa bosan dengan pembelajaran kita. Mungkin ketika kita pembelajaran anak ngantuk, tidur di belakang. Apa anak-anak itu yang salah? Coba kita refleksi diri. Mungkin proses pembelajaran kita yang keliru. Kita harus ubah pembelajaran. Nah untuk aksi nyatanya, untuk Pak Romi, kita coba ubah misalnya ketika gagal nih. Kita dalam proses pembelajaran aksi nyata kita mengikuti perkembangan zaman. Kita menggunakan teknologi saja. Gagal satu, kita coba yang lain. Ketika menggunakan metode yang satu, misalnya tidak membuat anak-anak ini kreatif, aktif misalnya, kita coba metode yang lain. Contohnya aksi nyata di dalam model pembelajaran. Kita ubah model pembelajaran. Kemarin juga pernah, misalnya ketika pembelajaran kita gunakan alat yang ada. Itu sebenarnya mengikuti perkembangan zaman. Pelajaran IPA seandainya kita tidak ada alat lab, tapi IPA itu kan alam kita ada lab ya. Kita coba bawa anak-anak ke lapangan supaya mereka tuh enak belajar, nyaman. Mungkin mereka bosan di dalam kelas terus, kita bisa belajar di luar. Kemarin saya bawa ke pantai, senang mereka. Mungkin itu yang mereka butuhkan. Nah sekali-sekali kita coba yang lain. Nah selanjutnya hukuman tadi. Hukuman ini tadi ada yang dinamakan restitusi. Restitusi ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada anak-anak itu bukan dari kita, tapi kesepakatan kita dengan anak-anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita coba dekati anak itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa alasan kamu melakukannya? Ketika dia melakukan memberikan jawaban dari alasan yang dia lakukan, maka kita mengetahui apa yang dia butuhkan. Nah gitu. Misalnya dia terlambat, kita tanyakan alasannya kenapa terlambat.
Nah, dari alasan itulah kita mencari apa yang harus kita lakukan. Misalnya, ya, kan ada cara lain. Pak, saya main game misalnya sampai jam 1 malam. Apakah kita langsung jangan main game sampai jam 1 malam? Main game itu tak boleh. Kan itu kesenangan dari dia. Apakah kita harus begitu? Ya kita bilang, main game itu kan tak harus malam juga. Kan bisa kita lakukan pada siang hari dan sebagainya. Kita ubah dari situ. Kita pelan-pelan saja. Ketika dia melakukan sesuatu lagi misalnya, intinya kita jangan bosan-bosan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Anak-anak kita ini adalah tujuan kita. Ketika kita berada di sekolah ini, memang ada tujuan kita untuk sekolah dan untuk anak-anak kita. Mungkin apa yang kita sampaikan sekarang besok itu tidak terjadi, tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan itu jangka panjang. Mereka akan ingat apa yang kita lakukan. Ketika kita menghukum anak-anak, mungkin Bapak Ibu kita semua ketika sekolah itu pernah dihukum oleh anak-anak. Masih ingat mungkin Bapak Ibu? Saya dulu tuh pernah dihukum ini. Ingat? Itu sebenarnya bahan itu adalah pemikiran yang negatif. Walaupun itu membuat kita lebih baik. Sebenarnya bisa yang kita lakukan yang lebih baik. Yang sehingga dia mengingat kita yang positif, memberikan motivasi yang lain itu bisa. Tetap dia ingat juga. Tapi dia orang ini. Tapi kalau dulu saya pernah dihukum oleh bapak ini, itu ikatannya negatif. Walaupun kita baru sadar sekarang benar kata bapak itu, tapi yang dilakukan tetap negatifnya. Kita coba baru. Ketika sesuatu itu gagal, kita coba yang lain. Nah, salah satunya apa? Kita pahami kebutuhan anak. Mungkin kita langsung dari A, coba A. Kita tidak bisa memaksakan. Itu saja mungkin dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Pak Jo sudah menjawab pertanyaan Pak Romi tadi. Harapannya semoga jelas ya tadi Pak Romi ya. Iya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditambahkan. Ya. Terus untuk yang lain dipersilakan kalau masih ada pertanyaan. Iya, sepertinya Pak Jo sudah cukup. Jadi kalau sudah cukup, ya saya sebagai moderator memberikan sedikit kesimpulan dari yang sudah dipaparkan oleh Pak Jo karena ini mulai dari pendidikan kolonial, pendidikan yang berpihak pada murid, terus ya nilai dan peran guru di sekolah, dengan sudah ada nilai yang diberikan. Harapannya kita satu visi dan satu misi dari berusaha untuk menguasai nilai-nilai tadi yang sudah disampaikan oleh materi. Kemudian dari materi tadi juga kita sudah dapatkan bahwa hukuman itu kalau bisa memang dikesampingkan, restitusi lebih dikedepankan. Jadi ada 3 langkah yang disampaikan: menstabilkan identitas, terus memvalidasi kesalahan, yang terakhir kembalikan keyakinan kelasnya. Memang restitusi ini tidak bisa dalam sekali pemberian. Mungkin anak akan bisa mengulangi, tapi kita guru jangan pernah bosan untuk melakukan restitusi. Jadi mungkin itu saja tadi yang bisa saya simpulkan. Jadi saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung acara ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Ya, semoga sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Octavianus Randy SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Sokan. Pada hari kemarin Senin tanggal 17 Januari 2022, saya telah mengikuti seminar calon guru penggerak, yakni aksi nyata yang telah dilakukan oleh rekan kami Pak Zulkarnain selaku calon guru penggerak angkatan keempat. Setelah mengikuti seminar tersebut, saya mendapatkan banyak sekali manfaat, diantaranya yaitu tentang filosofi pendidikan yang telah ditanamkan oleh
Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, kemudian bagaimana menerapkan nilai-nilai pendidikan dalam lingkungan sekolah, kemudian memfokuskan atau mempusatkan pendidikan, pembelajaran itu kepada peserta didik serta nilai-nilai praktik, nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan di sekolah terutama kepada para siswa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Setelah mengikuti pembelajaran oleh Bapak Zulkarnaini, saya semangat datang ke sekolah dan rajin untuk mengikuti pelajaran di kelas karena pembelajaran menyenangkan dan memberikan motivasi kepada kami.